Oke. 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 Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman sekalian. Kalau kita masih ketemu seperti ini berarti masih ada masalah sebenarnya ya. Kenapa saya bilang masih ada masalah? Masih banyak problem yang akan kita bicarakan. Seperti tadi pendahuluan moderator bilang, kita ingin lihat apa keterkaitan antara buruh dengan anti korupsi dan hak asasi manusia. Kira-kira itu intinya yang ingin kita bahas hari ini. Kalau mungkin sebentar Bang Usman lebih banyak bisa mengelaborasi, karena saya lihat kalau buruh itu lebih dekat ya, tipis banget kayak kulit bawang. Kalau kita bicara buruh itu perspektif HAM-nya lebih banyak yang bisa diulas. Namun demikian, orang juga mungkin ada sebagian orang hampir lupa bahwa kejahatan korupsi itu adalah pelanggaran HAM juga. Jadi kira-kira di situ korelasinya, pelanggaran hak-hak ekonomi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat apa sih itu korupsi? Kita ambil yang sederhana. Pasti kalau korupsi itu abuse of power, itu yang pertama ya. Penyalahgunaan kekuasaan. Pasti selalu ada penyalahgunaan kekuasaan. Intinya. Oleh karena itu kalau kita cari contoh yang sederhana, kita coba mengkaitkan dengan buruh. Apa kira-kira hubungannya kalau terjadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan terhadap nasib buruh? Kita ambil paling sederhana, misalnya apa ya, sekarang lagi hot diberitakan, impor ilegal. Impor ilegal. Kan kira-kira gitu ya. Banyak impor-impor di dalam masuk nih, misalnya pakaian dan lain-lain sebagainya. Tapi kita bicara tentang impor ilegal secara luas. Impor ilegal itu ada karena ada abuse of power. Ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para penguasa maupun pejabat kita. Kalau terjadi yang namanya impor ilegal, maka yang terpukul adalah industri dalam negeri. Kalau industri dalam negeri terpukul, otomatis itu mempengaruhi buruh. Karena industri tidak bisa maksimal ya. Oleh karena itu kira-kira itu kaitannya sederhana di situ. Oleh karena itu menurut saya penyalahgunaan kekuasaan ini yang menjadi problem sangat utama kalau kita berbicara tentang korupsi di negeri ini. Namun orang selalu bertanya, kenapa korupsi di Indonesia itu sepertinya sulit diberantas? Kalaupun dia diberantas, itu kadang-kadang dia turun terus naik lagi. Itu tercermin di IPK kita, indeks persepsi korupsi kita. Jadi kayak rupiah dengan dolar gitu. Dia turun naik, berfluktuatif lah ya, dia turun naik. Tentunya kalau kita ingin memberantas korupsi secara masif total, kita harus lihat dong akar permasalahannya. Kenapa agenda pemberantasan korupsi di Indonesia itu sering gagal? Karena kita tidak memberantas korupsi melihat akar permasalahannya. Kita memberantas di permukaannya, kira-kira gitu ya. Padahal akar permasalahannya yang harus diselesaikan. Kalau akar permasalahannya diselesaikan, maka yang di atasnya mudah diberantas. Tapi kalau sistem di Indonesia sebenarnya sistem yang memberantas korupsi di permukaan, di atasnya. Salah satu misalnya ya, kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, salah satu akar permasalahan yang paling fundamental sehingga korupsi terjadi di Indonesia yaitu sistem hukum kita yang tidak independen. Itu akar permasalahannya, tidak independen dan mudah diintervensi. Satu, ini ada beberapa akar permasalahan. Saya mulai dari sistem hukum. Kenapa saya katakan sistem hukum kita tidak independen? Ada masalah dengan aparat penegak hukum kita, polisi, jaksa, pengadilan. Ini terkait yang namanya judicial corruption, korupsi di institusi penegak hukum. Nggak ada tuh ya, orang punya masalah di kantor polisi, nggak apa-apa saya bicara belak-belakan lah. Nggak punya duit, ya, terus selesainya bisa, perkaranya bisa selesai, nggak ada. Atau kasarnya begini, coba lihat orang yang bersengketa di aparat penegak hukum. Dia berhadapan dengan orang yang punya duit, punya kekuasaan. Menang nggak rakyat jelata itu? Nggak ada. Begitu pula dengan pengadilan. Dan ini terkonfirmasi terhadap apa yang kita lihat di lapangan. Buktinya apa?
Buktinya hakim-hakim banyak yang ditangkap menerima suap. Kemarin kasus pegawai MK saja itu bisa hampir 1 triliun di rumahnya. Ini pegawai biasa, ya, yang menjadi perantara antara pengacara, jaksa, dan hakim. Belum lagi kita bicara jaksa. Jadi ada problem sebenarnya di lembaga penegak hukum kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin menyelesaikan memberantas korupsi tanpa pandang bulu, yang pertama-tama kita harus bersihkan adalah lembaga penegak hukum. Kalau tidak, jangan pernah bermimpi bahwa korupsi di Indonesia itu bisa diberantas secara masif. Contohnya apa? Kebetulan waktu saya jadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bung Jo, kita sudah hampir tangkap semua itu namanya bupati, gubernur, bahkan 4 menteri, sampai ke ketua Mahkamah Konstitusi yang namanya Agil Mukhtar. Terus kita lihat ada nggak penurunan korupsi di Indonesia? Ada, tapi tidak signifikan. Kalau ada tapi tidak signifikan. Bagaimana korelasinya dengan IPK kita? Turun tapi tidak signifikan. Padahal kita memerlukan waktu yang singkat. Jadi teorinya begini, kita ngomong nih sama teman-teman KPK pada saat itu, komisioner, kita ini dikasih tugas cuma 4-5 tahun, maka kita memerlukan waktu yang singkat untuk memberantas korupsi. Kemudian kita mencoba benchmark di beberapa negara yang sukses dalam pemberantasan korupsi. Kita temukanlah satu metode, satu cara untuk memberantas korupsi yang paling efektif, yaitu lewat penegakan hukum. Dan itu dilakukan oleh ICAC Hong Kong. Ya. ICAC Hong Kong pernah melakukan itu. Di Hong Kong itu dulu ya, tahun 70-an sampai 80-an, korupsinya luar biasa, Bung Jumur. Polisinya itu korup di sana dan lain sebagainya. Karena semua dibayar oleh triad ya. Dulu di sana mafia namanya triad. Itu dikendalikan semua sehingga sistem hukumnya nggak bisa berjalan. Nggak ada keadilan di sana. Oleh karena itu pada saat itu ICAC pada saat itu dia masih menjadi salah satu wilayah Inggris, ya, negara Commonwealth. Jadi dia jadi kayak provinsi negara bagian Inggris. Jadi Hong Kong pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hong Kong. Dan dia harus bertanggung jawab kepada Perdana Menteri Inggris dan Ratu Elizabeth. Pada saat Hong Kong mau melakukan pemberantasan korupsi di aparat penegak hukumnya, dia melihat ini ada kendala. ICAC ini semacam KPK-nya Hong Kong. Karena ICAC melihat ini korupsinya udah parah nih, beda dengan negara-negara lain. Oleh karena itu kalau ada teman-teman DPR mengatakan bahwa sebenarnya KPK itu tidak perlu melakukan pendekatan korupsi itu dengan mengandalkan penindakan yang represif, OTT. Kan ada tuh orang-orang DPR bilang, kemudian ada menteri bilang kampungan itu OTT, ya. Luhut yang ngomong. Ini salah. Iya, ngapungan. Kan banyak orang memberi contoh, kayak anggota DPR itu memberi contoh bahwa kalau kita mau pakai metode seperti yang ada di Korea, itu selalu yang diandalkan. Korea katanya lebih smooth karena dia mengintegrasikan antara pendekatan penindakan dan penindakan pencegahan. Kita harus lihat dulu korupsinya. Korupsi di sana itu tidak masif. Beda dengan Indonesia, Bung Jo. Kalau kita ini istilahnya masif. Kalau dia di sana sifatnya kasuistis. Indonesia TSM berkursi. Ya. Jadi harus dibedakan kasuistis dan masif. Di negara-negara maju itu kadang-kadang semua ada korupsi. Kita nggak bisa bilang di Amerika pun ada korupsinya, tapi dia kasuistis, bukan masif. Di Indonesia masif. Kalau kita mau cari tahu kenapa sampai dia masif, ternyata inilah yang disebut state capture corruption. Apa yang dinamakan state capture corruption? State capture corruption itu sebenarnya begini, kalau saya mengilustrasikan supaya gampang ditangkap ya secara sederhana. Ada sekelompok orang yang mempunyai akses ekonomi yang begitu kuat, mungkin ini yang disebut oligarki kalau zaman sekarang ya. Mempunyai akses ekonomi yang begitu kuat, dia bisa mempengaruhi dengan cara masuk ke pemerintahan, masuk ke dalam lembaga legislatif dan yudikatif. Dengan kuasa uangnya itu dia bisa mempengaruhi seluruh kebijakan, regulasi, undang-undang yang dikeluarkan oleh negara itu. Ini tercermin di Indonesia. Tidak ada satupun undang-undang yang ada di Indonesia itu bukan berdasarkan kepentingan para oligark. Undang-undang Cipta Kerja, contohnya kita ambil. Undang-undang Cipta Kerja, bro, kalau kita lihat itu dia diselesaikan dalam waktu kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun ya kalau kita lihat. Padahal
dia terdiri dari 97 undang-undang yang dirangkum dalam satu undang-undang yang disebut Omnibus Law. Secara teori, impossible menyelesaikan undang-undang 97 undang-undang itu dalam tempo 1 tahun. Belum lagi kalau kita lihat jumlah halamannya itu hampir 900, 1000. Naskah akademiknya 1000 lebih. Tapi isinya kosong. Kenapa saya bilang kosong? Karena tidak berpihak kepada pekerja, kepada rakyat dan lain-lain. Tapi dia berpihak kepada pemilik modal. Kenapa bisa begitu? Karena itu tadi, sifat korupsi di Indonesia itu yang disebut state capture corruption. Jadi korupsi yang melahirkan regulasi, undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang korup. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, salah kalau orang selalu mencontohkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia itu harus mencontoh misalnya Korea dan enggak, salah itu teorinya. Kan gitu. Karena kita harus lihat dulu korupsi apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia ini korupsinya sistemik. State capture corruption. Kalau di sana korupsinya itu sifatnya kasuistis. Kalau kasuistis itu pendekatannya bisa dengan cara pencegahan, perbaikan tata kelola, kira-kira gitu. Tapi kalau sifatnya sistemik kayak Indonesia, maka dia harus dipadukan, diintegrasikan antara pendekatan penindakan yang represif dengan pendekatan pencegahan. Itu namanya pengintegrasian. Kira-kira seperti begitulah cara memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, banyak kalangan bertanya, apa yang harus dilakukan nih? Ya itu tadi, pertama-tama penegak hukumnya dulu harus dibersihkan. Kalau kita tidak menyentuh penegak hukum, aparat penegak hukum secara menyeluruh ya. Jadi ada yang disebut judicial corruption, mulai dari pengacaranya, mata rantai mafia lah, pengacara, jaksa, polisi sampai pengadilan. Itu yang harus dibersihkan dulu. Kalau ini nggak bersih, menurut saya, Anda sampai bengkok pun memberantas, tangkapin semua itu bupati, gubernur, menteri, semua anggota DPR ditangkap. 580, saya pastikan korupsi Indonesia tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda tidak memulai melakukan pengusutan di lembaga aparat penegak hukum. Karena begitu teorinya, negara-negara yang berhasil memberantas korupsi, yang dijadikan role model di dunia kayak Hong Kong, itu dia mulai dari aparat penegak hukumnya. Kalau enggak, jangan pernah bermimpi. Dan itu sudah terbukti. Coba lihat waktu zaman kita ya, dan zaman selanjutnya, itu berapa tuh anggota DPR yang ditangkap? Bupati hampir semua, gubernur, bahkan gubernur yang orang anggap selama ini ada mitos bahwa sulit disentuh, misalnya Atut, kan disentuh juga, tapi kan ada korupsinya masih terus. Ternyata memang setelah kita coba melakukan kajian mendalam, ada satu yang terluput. Harusnya kita mulai juga ke penegak hukum. Oleh karena itulah di zaman saya kita mulai, awalnya itu kasus Kokor Lantas. Kita mulai dari situ. Karena kita ingin melihat nih, apa betul teori ini bahwa ketika kita menyentuh aparat penegak hukum, maka secara otomatis angka korupsi berkurang dan IPK itu bisa naik. Waktu kita mulai Kokor Lantas, itu mulai ada perubahan yang signifikan. Tapi belum terlalu signifikan, tapi sudah mulai kerasa. Makanya kita naik pada saat itu untuk mencoba mengusut kasus rekening gendut para polisi. Ya, pada saat itu, sehingga ujungnya pada saat itu ketika KPK bukan Abraham Samad. Jadi saya ingin luruskan, karena seolah-olah kasus rekening gendut yang mentersangkakan Budi Gunawan itu kan di framing di luar bahwa ini kasus hanya diolah oleh Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, sehingga saya berdua ini kriminal. Ini keputusan KPK, ya, keputusan KPK. Dan pada saat itu sebenarnya kalau berhasil pada saat itu, saya yakin Indonesia sekarang kita akan nikmati. Tapi kan situasi rejim pada saat itu tidak memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk kita melakukan pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum. Kira-kira begitu bayangannya, sehingga apa yang terjadi sekarang kalau orang bilang kenapa korupsinya tambah parah, karena itu tadi. Parah. Karena kita tidak pernah menyentuh itu. Jokowi lah. Kira-kira gitu ya. Kita nggak pernah menyentuh aparat penegak hukumnya. Karena itu tadi. Salah satu akar permasalahan itu korupsi yang terjadi di lembaga penegak hukum. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua,
selain penegak hukum yang lemah dan tidak independen ya, yang tadi saya katakan, makanya sebenarnya itu menjadi akar permasalahan. Akar permasalahan kedua yaitu warisan Orde Baru, Bung Jumhur. Ini nggak pernah disentuh juga. Apa tuh warisan Orde Baru? Oligark. Jadi oligarki ini sebenarnya warisan Orde Baru. Ya. Ketika Orde Baru tumbang dan muncullah yang namanya reformasi, ternyata itu tidak serta-merta menghilangkan praktek oligarki. Tidak serta-merta. Justru oligarkinya itu berpindah. Kenapa dia berpindah? Kan ada pertanyaan, kenapa dia berpindah? Jadi oligarki dulu yang cuma berpusat di Jakarta, itu dia berpindah ke daerah. Pertanyaan, kenapa dia berpindah ke daerah? Karena setelah reformasi, kita tidak menganut lagi yang namanya sentralistik. Ada sebagian kewenangan itu diserahkan ke daerah. Jadi desentralisasi kewenangan-kewenangan. Makanya daerah-daerah pada saat itu menjadi luar biasa. Dia punya kewenangan-kewenangan. Sampai dulu tambang itu kan izinnya semua di daerah. Kira-kira begitu. Oleh karena itu oligarkinya berpindah tuh. Jadi orang pikir hilang, enggak. Dia berpindah dari pusat ke daerah. Begitu pula sebaliknya. Jadi dia nggak pernah hilang. Padahal ini salah satu juga akar permasalahan yang harus dihilangkan. Jadi kalau kita bertanya, bagaimana cara memberantas korupsi di Indonesia? Jawabannya, mampukah kita melawan atau mengendalikan oligarki? Sebenarnya itu intinya. Kalau undang-undang cipta kerja itu membuat buruh semakin terjepit, semakin terburuk, itu karena ada permainan oligarki juga di belakangnya yang menghendaki. Kan gitu, kira-kira gitu. Jadi korelasinya di situ. Oleh karena itu, pertanyaannya, kapan nih kita mampu melawan oligarki? Buruh. Buruh. Kira-kira begitu kan? Buruh turun gunung. Kalau kita bicara dalam konteks sekarang, misalnya ada kasus kemarin ribut-ribut tentang IMIP. Bandara di Marwali. Kalau bandara situ cuma persoalan kecil menurut saya. Tapi IMIP itu menurut saya itu negara di dalam negara. Bandara, pelabuhan itu di dalam area kawasan. Apa itu bukan negara di dalam negara? Oleh karena itu menurut saya, kenapa ini terjadi? Ini karena ada praktek oligarki. Kan gitu. Bagaimana dia membuat aturan, bagaimana dia membuat regulasi supaya ini bisa menjadi sah, menjadi legal keberadaan mereka. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Tapi saya ingin luruskan juga sedikit. Kalau kita baca buku teorinya Fedi Hadis, oligarki ini jangan tiba-tiba kita berpikiran bahwa semua orang keturunan China. Kira-kira gitu ya. Jadi oligarki ini bisa datang dari mana saja. Mana saja, Pak. Ya, jadi jangan sampai ketika saya berbicara dalam konteks menyatakan oligarki di kepala kita ini cuma Cina. orang keturunan. Enggak, siapa saja. Bisa Banyak jadi. orang lebih jahat. Kira-kira gitu. Jadi peristiwa IMIP dan lain-lain sebagainya, peristiwa banjir bandang Sumatera, itu kan tidak terlepas dari buruknya regulasi. Ya. Kalau bicara buruknya regulasi, berarti di situ ada tindakan koruptif. Bagaimana hutan dengan gampang dibabat, kayu gelondongan terhempas di bawah. Terus ada alasan bahwa itu mungkin pohon tebang. Nggak mungkin. Dulu waktu kita di KPK itu dulu pernah memperbaiki tata kelola hutan dan tata kelola sumber daya alam. Kayu itu kalau ditebang, Bung Jumhur, nggak langsung diangkat. Disimpan aja dulu di hutan. Minimal 2 bulan dia di situ. Bahkan ada bertahun-tahun baru diangkut. Makanya kemarin ketika banjir tiba-tiba dia terhempas keluar, itu hasil penebangan hutan. Dan yang ironisnya, kalau terjadi yang namanya pembalakan liar, rata-rata di framing bahwa itu dilakukan oleh rakyat. Rakyat yang merusak, rakyat yang masuk ke dalam, ya, menebang hutan secara liar untuk menjadikan wilayah itu menjadi perkebunan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu framingnya. Padahal sebenarnya pembalakan liar itu dilakukan oleh korporasi. Itu yang Anda harus tahu. Sama juga kalau kita berbicara tambang.
Kalau ada bicara tambang ilegal, kadang-kadang kita selalu berpikiran mungkin rakyat yang melakukan. Enggak, korporasi. Pengalaman saya dulu waktu di KPK, waktu kita memperbaiki tata kelola pertambangan, saya pernah sidak di Kepri, Kepulauan Riau, timah di sana. Oke? Jadi di sana tambahan timah yang paling top. Saya itu sorry ya, mohon maaf. Saya kan orang Makassar ya, kalau bicara agak keras. Saya hampir tempeleng itu yang kepala dinas pertambangan provinsi di sana. Kenapa? Dia mau bohongin kita. Kita bilang bawa kita ke apa tuh? Tambang ilegal yang kamu masuk. Tahu nggak dibawa kita kemana? Tambang ilegal yang oleh rakyat. Padahal itu kan dia melakukan kecil-kecil aja untuk makan. Brengsek nggak itu? Saya bilang, kau nggak lama setempeleng kamu. Kamu pikir aku nggak tahu? Saya bilang, bukan ini. Tambang ilegal yang dilakukan korporasi. Kira-kira seperti itu. Jadi kasus Sumatera dan lain sebagainya, jangan kita terkecoh bahwa ini sebenarnya ulah rakyat di sekitar dan lain sebagainya, karena ada penambangan, pembalakan secara liar oleh rakyat. Berapa sih kalau rakyat itu mau ambil sebagai kayu bakar? Kan cuma dahan aja, nggak perlu dia tebang seperti kayu gelondongan begitu kan. Oleh karena itu menurut saya permasalahan-permasalahan inilah yang harus diselesaikan. Kalau tidak, menurut saya jangan pernah kita bermimpi bahwa kita bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Sampai kapanpun kalau kita tidak menyentuh akar permasalahannya, ya turun, tapi suatu waktu dia naik lagi, dia fluktuatif. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita melihat, kalau kita kembali lagi ya, bahwa satu akar permasalahannya tadi, mampukah kita menyingkirkan oligarki? Mampukah kita melawan oligarki itu? Paling tidak kalau kita tidak mampu melawan, pemerintahan ini harus bisa mengendalikan. Kan begitu. Pemerintah harus bisa mengendalikan. Mungkin kita tidak bisa menutup mata bahwa oligarki ini bisa kita lenyapkan sekejap. Mungkin itu akan sulit. Tapi paling tidak pemerintah bisa mengendalikan. Kalau pemerintah bisa mengendalikan, maka regulasi-regulasi, aturan-aturan yang keluar itu aturan-aturan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada buruh, kira-kira seperti itu. Tapi kalau pemerintah tidak mampu mengendalikan oligarki, maka seperti sekarang ini, Undang-Undang Minerba, kalau Anda lihat Undang-Undang Minerba, itu kan menguntungkan para pemilik modal. Begitu pula misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Kenapa Undang-Undang KPK dipreteli dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tahun 2019? Karena itu kepentingan oligarki juga. Jadi kalau ada orang bilang, teman-teman di DPR bilang, sebenarnya kalau Anda lihat Undang-Undang KPK itu sama sekali tidak melemahkan atau menguatkan, bullshit, omong kosong, bohong. Jadi kalau Fahri Hamzah pernah bilang itu menguatkan, bohong. Di mana menguatkan? Saya udah baca dari A sampai Z, nggak ada. Belum lagi kalau kita belum bahas pasal per pasal ya. Dari kedudukannya saja, eksistensi keberadaan lembaganya itu sudah menyalahi sebenarnya. Kalau kita kembali dulu Undang-Undang KPK. Di Undang-Undang KPK lama, Undang-Undang KPK lama itu dia menyebutkan bahwa lembaga KPK itu adalah lembaga independen yang terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Itu jelas. Tapi di undang-undang barunya itu dipreteli. Di undang-undang barunya disebutkan bahwa kelembagaan KPK itu berada di bawah rumpun eksekutif. Walaupun saya lihat dia ingin memperbaiki sedikit, di dalam pasal berikutnya dia katakan bahwa dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya dia tetap independen. Tapi posisinya itu sudah di bawah eksekutif. Oleh karena itulah cara juga mereka untuk mempreteli, karena lembaganya sudah menjadi bagian eksekutif, maka seluruh komponen-komponen KPK itu harus berstatus ASN. Sebenarnya begitu. Jadi kalau tiba-tiba dulu ada tes wawasan kebangsaan dibuat, karena memang undang-undangnya menyuruh itu. Makanya saya bilang ini undang-undang hasil apa ya tadi saya katakan itu ya, transaksional, dan inilah undang-undang yang undang-undang korup yang tadi saya katakan, regulasi dan lain-lain, hasil dari tindakan-tindakan koruptif. Karena memang undang-undangnya mensyaratkan bahwa ketika dia berada di bawah rumpun eksekutif, maka seluruh pegawai KPK itu harus dirubah statusnya menjadi ASN, aparatur sipil negara. Oleh karena itu dilakukanlah tes wawasan kebangsaan.
Kemudian karena dapat pimpinan KPK modelnya kayak Firly, dia manfaatkanlah situasi ini. Hah? Dia membuatlah itu tes wawasan kebangsaan yang abal-abal. Kenapa saya katakan tes wawasan kebangsaan yang abal-abal? Karena begini, saya kan mengenal dari 57 orang yang disingkirkan ya. Itu ada kira-kira kurang lebih 20 orang itu berasal dari Polri, Unjubur. 20 orang itu Polri dan lulusan Akpol loh. Novel Baswedan itu lulusan Akpol dan teman-temannya. Itu sudah menjadi pegawai tetap KPK di zaman saya. Dia udah keluar dari polisi di zaman saya. Dan dia sudah menjadi pegawai tetap KPK pada saat itu. Peraturannya kita rumuskan bersama Kapolri yang namanya Pak Timur Pradopo. Pak Timur Pradopo mengizinkanlah kurang lebih 20 orang ini untuk keluar dari kepolisian dan menjadi pegawai KPK. Dan mereka menjadi pegawai tetap KPK. Apa yang ingin saya katakan? Saya ingin katakan begini. Kurang lebih 20 orang yang tadi aku cerita ini adalah Akpol. Coba Anda bayangkan. Ketika orang masuk Akpol, itu dia udah dites masalah wawasan kebangsaan dan dia udah lulus. Kan begitu logikanya. Dia udah lulus kan? Terus sekarang dites, dinyatakan nggak lulus. Masuk akal nggak? Bulannya siapa ini? Lanjut lah udah. Kan gitu. Belum lagi kalau kita lihat soal-soalnya. Soal-soalnya itu tidak ada mengarahkan bahwa dia menggali tentang wawasan kebangsaan orang. Kalau kita perhatikan isi soal-soal tes wawasan kebangsaan, kan itu bisa tercermin tuh dari soal-soalnya. Apakah dia ingin menggali tentang kemampuan wawasan kebangsaan kita? Kan gitu kalau kita melihat soal. Ini enggak, tidak tercermin. Jadi memang hanya ingin melemahkan KPK kira-kira. Makanya pada saat itu kan muncul reformasi di korupsi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itulah, karena ingin melemahkan KPK dari dalam. Itulah gambarannya. Kalau ada pertanyaan sekarang, kenapa KPK jadi lemah? Kira-kira begitu, karena undang-undangnya sudah dipreteli, kemudian orangnya juga sudah dipreteli. Undang-undang lemah, tapi kalau komisionernya, pimpinan KPK-nya masih bagus, Oke lah. dia masih bisa istilahnya masih bisa surfing ya, Bermanuver di lautan, lah, ya. bermanuver untuk bisa keluar dari hambatan-hambatan itu, kira-kira begitu. Tapi karena undang-undangnya udah lemah, orangnya juga sudah dilemahkan, dikeluarin lagi nih para penyidiknya 57 orang yang bisa menyelesaikan. Udah sempurna pelemahan ini. Ya. Sebenarnya gitu. Oleh karena itu sekali lagi ya ini menjadi PR kita bersama. Kembali lagi, sudah 2 tadi ya. Terus kemudian yang ketiga, kalau kita lihat desentralisasi tanpa disertai mekanisme akuntabilitas daerah. Ketika kita ribut-ribut kemarin itu ya, waktu daerah semakin kuat ya, awal-awal reformasi Bung Jumur, semua kewenangan-kewenangan diserahkan, kan kita ribut tuh, ini banyak orang jadi raja-raja kecil nih. Kan kira-kira gitu. Bupati punya hak menerbitkan izin dan lain sebagainya, sehingga ribut nih orang bahwa ini bahaya nih. Dengan dalil inilah pemerintahan pusat menarik sebagian kewenangan daerah, ditarik ke pusat. Kan gitu. Ditarik ke pusat. Ketika ditarik ke pusat, ya menurut saya ada kewenangan-kewenangan yang tadinya di daerah itu akhirnya menjadi kewenangan pusat. Padahal sebenarnya menurut saya caranya bukan demikian. Caranya itu sebenarnya memperbaiki akuntabilitas daerah itu, bukan menarik kewenangan-kewenangan dia ke pusat. Undang-undang Cipta Kerja itu kan ada, kalau kita lihat ada hubungannya dengan kewenangan-kewenangan yang ada di daerah. Banyak diambil pusat. Makanya apa itu? Pajak itu ya, karaoke itu kayak dulu Inul kan itu dia sempat mendukung tuh Undang-Undang Cipta Kerja. Terus ketika diundangkan dia baru merasakan tentang pajak itu. Kira-kira begitulah kalau kita mau bicara tentang desentralisasi dan sentralisasi. Karena kan di zaman Orde Baru itu kan sentralistik, kemudian reformasi mengembalikan dia. Tapi ini ditarik lagi sebagian. Padahal sebenarnya intinya bukan di situ. Intinya kita harus memperbaiki akuntabilitas daerah itu. Kalau kita ingin memperkecil penyelewengan yang ada di daerah, bukan menarik kewenangannya, memperbaiki akuntabilitasnya. Sekarang dengan ditarik di pusat,
itu kan kewenangan menjadi besar di pusat mengenai alokasi dana dan lain-lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang ada daerah yang teriak-teriak nih, pusat tidak adil alokasi dananya. Ada sebagian misalnya kabupaten, ya, itu dana pusatnya ditempatkan besar di situ. Proyek-proyeknya banyak dialirkan ke situ. Tapi ada juga daerah-daerah lain yang minim. Misalnya dulu mungkin dulu waktu Gibran jadi wali kota di Solo, mungkin banyak proyek-proyek yang didorong ke Solo. Kira-kira begitu gambarannya ya. Terus dana pusatnya lebih banyak mengalir. Inilah semua menurut saya problem-problem korupsi kita yang sebenarnya tidak diselesaikan secara fundamental. Harusnya kan kalau kita ingin memperbaiki daerah, bukan menarik kewenangan itu, tapi memperbaiki akuntabilitasnya. Itu intinya, bukan menarik sebagian kewenangan. Walaupun mungkin ada sebagian juga kewenangan yang bisa ditarik, tapi enggak sebagian besar. Tapi dalam prakteknya itu kan hampir sebagian besar ditarik lagi kembali, sehingga ya saya khawatirnya nanti Merdeka. Kalau tarik semua orang. ya saya mau bicara ke situ kan. Pasundan ada Pasundan. Kita kan khawatir begitu ada, tapi kan kita nggak mendorong begitu ya. Kalaupun ada yang mau terjadi, menurut saya yang paling bagus terjadi itu reformasi lah. Kira-kira begitu ya. Reformasi lagi. Ya. Di undang-undang Omnibus Law ada pasal ijazah palsu nggak pidana. Iya. Ada Ya. undang-undang Omnibus Law. Ya makanya tadi saya bilang bahwa semua regulasi, aturan-aturan maupun produk hukum yang dilahirkan itu dia selalu koruptif. Kenapa koruptif? Itu yang tadi saya sebut state capture corruption. Itu modusnya. State capture corruption itu adalah ada sekelompok orang, lagi-lagi saya ulang, ada sekelompok orang yang mempunyai akses ekonomi yang luar biasa, menguasai ekonomi yang luar biasa. Dia masuk ke dalam pemerintahan dan mempengaruhi keluarnya kebijakan, undang-undang dan aturan. Itu yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita ingin memberantas korupsi di Indonesia, nggak boleh kita samakan cara kita memberantas korupsi yang ada di Korea seperti yang permintaannya teman. Karena beda. Di Korea itu korupsinya kasuistis, di sini sistemik karena dia state capture corruption. Oleh karena itu kalau kita ingin memberantasnya itu tadi, oligarknya dulu kita hadapi, kita lawan, kemudian penegak hukumnya kita sempurnakan, kemudian kualitas regulasi dan birokrasinya kita perbaiki. Karena salah satu juga menjadi akar permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia yang parah, kualitas regulasi kita, Bung Yumu. Birokrasi kita, regulasi kita tadi saya contohkan misalnya bagaimana sebuah undang-undang dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkat tapi kosong. Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi kontroversial. Kemudian misalnya birokrasi kita ini kan birokrasi yang tidak memberikan keteladanan. Ya. Kenapa saya katakan tidak memberikan keteladanan ya? Pegawai rendah itu dia tidak patuh terhadap negara. Nggak ada itu pegawai rendah di kementerian atau di instansi pemerintah. Dia patuhnya atau mengabdi kepada negara. Nggak ada. Pada pimpinan. Dia mengabdi pada pimpinan. Gitu loh. Itulah yang parahnya di kita. Gitu. Jadi patron role modelnya itu ada pada atasannya. Jadi atasan yang mudah memberikan sesuatu kepada bawahannya, itulah atasan yang disembah, kira-kira begitu ya. Walaupun bawahan itu tahu ini atasan saya korup nih, uang korupnya dibagi-bagi, kira-kira seperti begitu. Oleh karena itu terjadi yang namanya disorientasi sosial, Bung Jumur. Apa itu disorientasi sosial? Karena tadi ini birokrasi yang tidak memberikan keteladanan. Contohnya begini, seorang bupati misalnya, nyata-nyata dia korup. Ya, coba lihat di kampung saya gubernur yang korup keluar dari penjara, dijemput kayak apa? Kayak pahlawan. Negara apa ini? Nggak ada negara yang ada di dunia itu seperti itu. Itu berarti kan ada sesuatu. Orang sedang mengalami disorientasi sosial. Kok penjahat itu dijadikan pahlawan? Kan begitu. Ini berarti masyarakat kita sedang mengalami disorientasi sosial. Itu yang terjadi. Sehingga kalau orang di bawah juga melakukan korupsi, karena itu tadi
ada contoh, Bung Jumur, ada keteladanan yang diberikan. Orang berpikir, kalau saya nggak punya duit banyak, saya nggak pernah dihargai. Tapi kalau saya punya duit banyak, walaupun orang tahu uang itu dari hasil korupsi, orang tetap menghargai saya. Itu di Indonesia. Itulah menjadi salah satu faktor kenapa korupsi kita itu tidak pernah hilang. Karena masyarakat kita sedang mengalami yang namanya disorientasi secara kultural. Coba lihat di mana-mana kan, siapa yang dihargai? Saya ini Bung Jumur mengajar di kampus. Saya itu miris melihat begini. Suatu ketika datang ketua-ketua ini ya, ketua-ketua lembaga. Dia bilang begini sama dekan saya nggak mau kasih tahu di mana. Saya ada di sampingnya. Pak, ini kita butuh dana sekian, sudah terkumpul sekian, tapi kurang begini. Tahu nggak dekannya bilang apa? Ya udah, sisanya kau minta sumbangan ya ke alumni. Terus anak mahasiswa tanya nih, di mana Pak? Langsung ditunjukin. Ini nih, kau minta sumbangan ke alumni yang berhasil, yang hebat. Ada kata-kata alumni yang hebat dan berhasil. Tahu nggak ketika dia tunjuk itu, saya berpikir siapa nih yang ditunjuk, kan gitu. Tiba-tiba siapa yang ditunjuk ini sebagai alumni yang berhasil? Ya? Ternyata yang ditunjuk adalah betul orang yang hebat secara finansial, tapi dia koruptor. Jadi sejak awal mahasiswa itu sudah mengalami disorientasi. Kenapa saya katakan dia mengalami disorientasi? Tiba-tiba dia berpikiran begini, oh berarti yang dianggap berhasil, nanti kita dianggap sebagai alumni yang berhasil, alumni yang hebat, kalau kita kaya secara finansial. Kan tiba-tiba dia berpikiran begitu, karena dia bilang apa? Tadi dekan kita memberi contoh itu. Jadi jangan heran ketika anak-anak baru keluar dari kampus, wah berubah semua tuh Bang Jumur. Ini banyak anak-anak BEM biasa, adik-adik saya main di kantor, saya lihat, aduh, tiba-tiba keluar ya orientasinya agak berbeda ya. Karena itu tadi ada contoh yang buruk yang diberikan. Jadi bukan adik-adik ini yang salah, kita sedang mengalami disorientasi sosial. Itu yang saya mau bilang. Ini faktor yang paling berbahaya sebenarnya. Kalau kita tidak selesaikan ini tadi, akar-akar permasalahan ini, saya pikir sudahlah, kita nggak mungkin bermimpi bahwa negara kita ini bisa memberantas korupsi secara mudah. Nggak mungkin. Jadi ini dulu yang kita selesaikan kalau kita ingin bicara tentang bagaimana cara memberantas korupsi. Akar permasalahannya dulu. Kemudian yang mungkin terakhir Bung Jumur, seteropanya saya bicara nih. Yang terakhir, senjata paling efektif untuk memberantas korupsi itu ada 3. Pertama, kalau kita bicara tentang kasus hukuman berat, itu senjata paling efektif, sehingga menimbulkan deterrent efek bagi orang. Orang takut. Kalau hukuman berat, orang takut. Jadi orang nggak berani lagi melakukan korupsi. 1, hukuman berat. Kedua, ada yang disebut pemiskinan. Apa ini pemiskinan? Inilah yang lagi hits sekarang, undang-undang perampasan aset. Orang bisa dimiskinkan lewat undang-undang perampasan aset. Itu teorinya. Ya, jadi kita berharap dengan hadirnya undang-undang perampasan aset, koruptor itu bisa dimiskinkan. Karena kalau koruptor sudah hukumannya berat kemudian dimiskinkan, kapok dia. Kemudian yang ketiga, ini ada yang paling penting nih. Ada yang disebut sanksi sosial, Bung Jumur. Saya ingin memberikan gambaran sedikit begini ya. Di Cina, ya, kenapa dia sukses? Karena pertama hukumannya berat. Kemudian juga dia merampas aset orang. Bahkan dia miskinkan orang. Kemudian yang ketiga, sanksi sosialnya luar biasa loh. Kenapa saya katakan sanksi sosial luar biasa? Begini. Sanksi sosial ini bisa di take over ke dalam undang-undang positif. Pasti pertanyaannya bagaimana? Begini. Di Cina, masyarakatnya itu sudah mulai disorientasi juga kayak kita. Dia bisa permisif terhadap para koruptor, bisa memberikan penghargaan terhadap orang yang banyak duit. Tapi pemerintahnya jeli melihat bahwa rakyat saya sedang mengalami disorientasi sosial. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah Cina, Bung Cu? Dia tarik itu yang namanya sanksi sosial. Kan sanksi sosial itu harusnya kita yang berikan ya. Misalnya kalau dia datang ke masjid, cuekin aja dia, jangan disuruh ke depan gitu kan. Ada kawinan, ini kan lucu kita. Kita udah tahu dia koruptor, tapi karena dia datang pakai mobil Alphard, wah kita suruh duluan naik salaman kan. Kan gitu nih masyarakat kita kan. Ini orang kaya nih, ini atau pejabat duluan salaman, yang lain antri. Ini kan orang sedang mengalami disorientasi sosial.
Itu ciri-ciri masyarakat sedang mengalami disorientasi. Ada menteri dikasih jalan, nggak boleh begitu, harus ada equal ya, inklusivisme, orang semua sama, kira-kira gitu ya. Tahu nggak apa yang dilakukan Cina? Sanksi sosialnya itu ditarik ke dalam undang-undang positif. Apa yang dilakukan, Bung Jumur? Sebenarnya ini pernah kita mau lakukan, waktu zaman saya pernah kita lakukan. Jadi pemerintah Cina itu membuat satu aturan dalam undang-undang bahwa orang pejabat yang sudah pernah melakukan korupsi, walaupun dia sudah pernah dihukum lama, maka dia akan ada undang-undang tertentu yang memberi batasan dia tidak boleh lagi kembali menduduki jabatan publik selama kurang lebih 30 tahun. Saya tanya pada saat itu, kenapa pakai angka 30 tahun? Kan saya bertanya. Dia bilang begini, Pak. Kalau kita bilang seumur hidup, maka undang-undang ini nanti Bung Usman yang jelasin, dianggap pelanggaran HAM, membatasi orang. Makanya kita bikin aja 30 tahun. Tapi kita sudah hitung, Pak Jumur, kalau dia keluar umur 45 tahun, anggaplah dia koruptor muda, dia keluar 45 tahun, tambah 30 tahun, berapa tuh umurnya? Kan udah susah dia menduduki jabatan. Itulah yang dilakukan Cina. Apanya? Sebenarnya ini bisa ya, bisa dikondisikan oleh misalnya kejaksaan, KPK, misalnya dalam tuntutan kita bisa juga memasukkan pasal misalnya dicabut haknya untuk menjadi pejabat publik. Itu bisa. Tapi menurut saya negara harus membatasi itu. Makanya dulu kan ada di undang-undang pemilu kita tuh bahwa berapa tahun terus hak politiknya kan dicabut. Tapi kemudian itu dianulir lagi. Kemudian itu hari kita sama teman-teman masyarakat sipil mengajukan judicial review supaya ditambahkan lagi. Jadi menurut saya itu ada 3 sebenarnya. Jadi kalau mau lihat keseriusan pemerintah, apakah dia betul-betul serius memberantas korupsi? Bukan dengan retorika, bukan dengan omong-omong, bukan. Tapi dengan implementasi kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya lihat nih produk undang-undangnya. Dari situ kita lihat, apa nih produk undang-undangnya pemerintah? Betul nggak dia anti korupsi? Lihat produk-produk undang-undangnya. Lihat aturan-aturan yang dikeluarkan, lihat regulasinya. Itu tercermin dari situ, bukan sekedar omong-omong. Misalnya, ya kita buru itu koruptor sampai ke kampung mana, kira-kira gitu ya, bukan gitu. Tapi lihat produk hukumnya, lihat undang-undangnya. Jadi kata kunci itu tadi, kalau untuk efektifnya 3, berikan hukuman yang berat. Tapi hukuman yang berat ini harus ada komitmen dari seluruh yang disebut criminal justice system. Siapa itu criminal justice system? Di situ ada mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai pengadilan, dan ujungnya lembaga pemasyarakatan itu termasuk criminal justice system. Karena dia yang terakhir. Bayangkan kalau semua sudah rapi, Bung Jumur, hakimnya sudah memvonis tinggi, tapi lembaga pemasyarakatan yang balelo, ini nggak bisa juga orang deterrent efeknya nggak timbul. Misalnya kalau orang masuk ke penjara, terus dia bayar kepada LP-nya, kan perkaranya sudah ingkrah, jadi itu sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan kejaksaan. Dia bisa bayar kepala lembaga pemasyarakatannya dan dia keluar tidurnya di rumah. Karena dulu pernah kita dapatkan begini, ada koruptor, Bung Jumur, itu dia kayak orang kerjaan, orang pergi kerja. Orang pergi kerja itu gimana? Jadi begitu kita sidak di lembaga pemasyarakatan, pagi itu kan ada namanya apel pagi ya. Apel pagi itu mereka berdiri semua. Setelah apel pagi itu selesai, mereka disuruh masuk ke dalam. Nanti kemudian apel sore lagi. Gitu tuh polanya di sana. Jadi waktu kita periksa apel pagi, ada dia. Setelah apel pagi kan masuk semua ke dalam. Di situ dia pulang lewat belakang ke rumahnya. Dia ke rumahnya lah itu. Jadi dia nggak tinggal, dia ke rumahnya mungkin makan siang, main-main sama anaknya, mungkin jalan-jalan ke mall pakai topi nggak kelihatan. Tahu nggak kapan? Ketika mau apel sore kan kita datang lagi tuh sidang, hadir lagi dia tuh. Ada berdiri gini, ada. Tahu nggak setelah kita pulang, kan kalau apel sore itu dia disuruh masuk kembali tuh tidur. Udah dia menghilang, pulang ke rumahnya tidur. Itu cara-cara. Jadi menurut saya yaitu tadi hukumannya harus berat ya. Jadi ada konsistensi, komitmen dari seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam criminal justice system. 1, kemudian pemiskinan lewat undang-undang perampasan aset. Kalaupun belum ada undang-undang perampasan aset,
aparat penegak hukum tetap bisa merampas aset lewat undang-undang tindak pidana pencucian uang. Karena KPK pernah melakukan dalam kasus Kokor Lantas Joko Susilo, kemudian dalam kasus Akil Mukhtar, ketiga juga kalau nggak salah dalam kasus Anas Urbaningrum dan lain-lain. Jadi banyak cara, tidak harus menunggu hadirnya undang-undang perampasan aset. Ini yang saya ingin tekankan, bahwa pemiskinan terhadap koruptor tidak harus menunggu undang-undang perampasan aset, tapi sudah bisa dilakukan dengan cara itu tadi, menggunakan undang-undang tidak pidana pencucian uang, karena itu sudah pernah dilakukan. Dan yang ketiga tadi, sanksi sosial yang harus diberikan oleh rakyat kalau rakyatnya pesimis, rakyatnya apatis, rakyatnya mengalami disorientasi sosial kayak kita sekarang, pemerintahnya yang harus mengambil alih. Dengan cara apa? Buat regulasi yang membatasi orang itu supaya dia tidak kembali lagi menduduki jabatan publik. Mengenai sumber daya alam. Jadi dulu KPK itu melakukan riset ya di bagian pencegahan. Ini kok daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya, kenapa rakyatnya miskin? Dari situ pertama ya. Harusnya kan secara logika, daerah-daerah yang sumber daya alamnya kaya, rakyatnya sejahtera. Ini tidak. Salah satu misalnya kalau kita potret Kalimantan, ya Kalimantan. Ada nggak orang Kalimantan sini? Ada. Kan? Ini data survei statistik kita, bukan saya bilang loh. Salah satu provinsi termiskin itu Kalimantan. Ini kan aneh. Daerah yang sumber dayanya kaya, tapi kok rakyatnya sejahtera. Kita melakukan riset. Kenapa dia sampingnya? Ternyata ada beberapa hal yang kita dapat dari hasil riset itu, kemudian nanti ujungnya saya mau bilang 20 juta per bulan. Kemudian kita coba, kalau sekarang kalau Anda baca bukunya Mengapa Negara Gagal, itu Darren Acemoglu, sebenarnya itu ada kemiripan dengan riset KPK di masa lalu. Dia katakan begini, tapi dalam buku ini dia sebut negara, tapi waktu riset kita itu daerah ya. Daerah-daerah atau negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, alih-alih rakyatnya sejahtera, yang ada adalah rakyatnya menderita dan miskin. Kenapa? Why? Dia tanya. Ternyata rata-rata di daerah-daerah yang sumber daya alamnya kaya, penguasanya itu adalah para pemburu rente. Apa itu pemburu rente? Orang yang berpikir cari duit. Dia bukan berpikir untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian pertanyaannya muncul, kenapa dia berpikir cari duit? Bukan memikirkan mensejahterakan rakyatnya. Ternyata jawabannya begini sederhana. Rata-rata pejabat atau penguasa yang ada di daerah-daerah sumber daya alamnya kaya itu punya latar belakang atau merangkap pengusaha. Oke? Kemudian timbul pertanyaan, apa persoalannya? Apa problemnya kalau penguasa itu merangkap pengusaha? Kan tidak ada masalah. Kan orang pasti berkata gitu, no problem, nggak ada masalah. Ternyata masalah. Kenapa masalah? Karena kalau pengusaha merangkap penguasa, maka seluruh kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan adalah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dunia usahanya. Kira-kira begitu bayangannya. Saya kasih contoh ya. Dulu kita hitung di Kalimantan Punjur, satu kali tongkang, ada nggak orang Kalimantan? Satu kali tongkang itu bawa batu bara, satu kali tongkang dia bergerak. Dulu hitungan kita itu 30 miliar satu kali. Itu satu, dan dia bisa berkali-kali loh tongkang itu. Jadi bisa dihitung lah berapa kekayaan yang ada di Kalimantan. Belum lagi kita bicara tentang Sumatera, Papua dan lain sebagainya. Jadi seharusnya dia kaya sekali. Tapi kan yang terjadi tidak demikian, karena itu tadi bahwa ternyata risetnya rata-rata yang menjadi aparaturnya itu rata-rata punya usaha. Sehingga kebijakan-kebijakan yang keluar itu pasti kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dunia usahanya. Ini terkonfirmasi Bung Jumhur lewat komposisi anggota DPR kita. Coba lihat, anggota DPR kita berapa? 580 orang, kira-kira gitu ya jumlahnya. Kalau Anda lihat risetnya Tempo, itu sekitar 270 anggota DPR latar belakangnya pengusaha. Maka jangan heran kalau undang-undang dihasilkan itu undang-undang hanya berpihak kepada kelompok-kelompok usaha. Itu. Jadi korelasinya di situ sebenarnya. Sehingga yaitu tadi. Jadi kalau orang berpikir bahwa negara-negara yang sumber daya alamnya kaya itu anugerah, blessing, itu salah.
Kalau dalam bukunya Dharana Jamuk itu dibilang curse, justru kutukan. Karena itu tadi ada praktek-praktek yang dilakukan sekelompok orang yang itu justru bertentangan dengan mensejahterakan rakyatnya. Kira-kira begitu. Sehingga dulu waktu kita hitung itu sampai total loss. Ingat ya, jadi total loss bukan maksudnya uang yang dikorupsi. Jadi harus ada pendapatan negara yang harus diterima dari royalti, pajak dan lain sebagainya. Ini tidak masuk ke dalam kas negara sebagai revenue. Karena kenapa? Itu menjadi loss keluar. Dulu hasil hitungan kita, kalau total loss itu masuk ke dalam pendapatan negara, maka hitungan kita pada tahun 2000, sebelum saya keluar 2014 itu, maka itu tadi gaji buruh itu 20 juta bro. Bisa gaji buruh 20 juta, buruh itu UMR. Itu hitungannya begitu. Tapi apa yang terjadi? Karena terjadi yang namanya total loss. Ambil contoh misalnya ya di tadi Kalimantan, batubara, belum lagi nikel. Tadi kalau kita bicara MIF yang Bung Usman bilang itu orang Cina yang buat di sana kan gitu ya. Tahu nggak? Di sana itu kan satu wilayah yang eksklusif. Dia punya pelabuhan tersendiri, punya bandara tersendiri. Kemudian ada smelter di situ. Jadi dari hasil tambang langsung di pemurnian, Bung Jumur, di smelter, diangkut keluar, dijual lewat pelabuhannya, nggak ada yang hitung berapa jumlah yang sebenarnya di situ. Kenapa ini menjadi penting? Ini penting. Kalau kita tahu jumlah sebenarnya, maka berapa royalti yang harus dia bayarkan kepada negara, berapa pajak yang dia harus bayarkan ke negara, kan gitu. Kalau ini masuk, inilah yang tadi saya katakan, ini bisa mensejahterakan rakyat, tapi ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh karena itu, ini terkonfirmasi. Coba lihat aja tuh Kalimantan. Kalimantan kaya sekali. Kita udah itu satu kali tongkang bergerak itu 30 M. Dan dia kan bolak-balik tuh kalau Anda lihat. Bolak-balik bunyi. Dan banyak. Bisa dihitung. Revolusi. Jadi ya saya kadang-kadang berpikir jalan apa yang harus kita lakukan. Saya akhirnya berpikir, saya habis nonton CNN beberapa bulan yang lalu. Saya melihat revolusi di Nepal, revolusi di Madagaskar, yang semua dimotori oleh kaum Gen Z. Kenapa kita tidak mulai berpikir ke arah sana? Dan jangan selalu alergi terhadap kata revolusi. Ada beberapa negara yang melakukan revolusi tanpa berdarah. Kan kita bisa melakukan revolusi tanpa berdarah. Kira-kira begitu. Kan banyak terjadi. Gen Z di Nepal, di Madagaskar juga. Cuma kesalahannya di Madagaskar saya lihat setelah selesai diserahkan lagi kembali ke militer. Beda dengan Nepal. Kalau Nepal diserahkan kepada hakim MK itu kan. Tapi menurut saya jangan lihat itunya. Lihat semangat melakukan perubahan. Itu yang penting. Ketika semangat itu kita bisa konsolidasikan, kekuatan itu kita bisa konsolidasikan, kenapa kita nggak bisa melakukan? Sekarang pertanyaannya, mau nggak kita merubah nasib kita atau tidak? Tinggal itu aja. Kalau kita ingin merubah nasib kita, maka kita harus punya pikiran dari sekarang. Jalan terakhir yang kita harus lakukan, revolusi. Tidak ada jalan lain. Tapi revolusi yang damai. Kira-kira seperti itu. Konstitusional, democratic revolution. Jadi revolusi yang konstitusional, yang damai dan yang sejuk. Dan itu banyak dicontohkan oleh beberapa negara. Kira-kira seperti kalau kita ingin melakukan perubahan besar. Mantap. Karena kalau kita cuma menambal sulam, reformasi itu sama dengan reparasi. Kalau kita mereparasi sesuatu kan tambal sulam. Dan itu yang terjadi di 98 Bung Usman Saleh. Itu reparasi. Tambal sulam kan tidak selesai. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu sementara itu Bung Usman bisa